الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, waktu berjalan, tidak terasa kita saat ini sudah berada di Ghurrah Sya'ban, persisnya tanggal 4 Sya'ban. Sya'ban, satu bulan yang diapit oleh 2 bulan yang dua-duanya juga ada dalam Al-Quran, Rajab dan Ramadan. Di bulan Rajab, kita semua faham ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah kita lalui. Mudah-mudahan kita mampu memuliakan bulan ini dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Respon para sahabat pada waktu itu ketika masuk bulan Rajab, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, bahkan juga memperbanyak puasa. Masuk Sya'ban, setelah itu kita berjumpa dengan Ramadan. Ramadan tidak perlu kita bahas di sini. Tapi Sya'ban ini ada beberapa hukum, ada beberapa masalah yang banyak di antara kita tidak memperhatikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Usama bin Zaid. Hadis ini hadis sahih, dihasankan pula oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya belum pernah melihatmu berpuasa dan banyak berpuasa, kecuali saya perhatikan paling banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Kenapa demikian? Qala, ini patut jadi perhatian buat kita. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan Sya'ban ini bulan yang banyak di antara manusia ini lalai karena diapit oleh Rajab dan Ramadan. Rajab ada hukumnya tersendiri. Rajab kita juga tahu di bulan ini
Nabi menerima sebuah amanah besar Isra dan Mi'raj itu. Rajab, Ashhurul Hurum, yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna minkum ahada. Jangan sekali-kali kata Allah Subhanahu wa taala ada kezaliman di antara kalian. Ikhwatal iman, ini banyak di antara kita begitu masuk Sya'ban kita lalai. Apa kata Rasulullah? Wa huwa syahrun turfa fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini bulan di mana amal-amal manusia diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita siang ini Jumat yang kita hadir di Masjid Al-Irsyad ini, malaikat berlomba-lomba untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Saya ingin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agak berbeda dengan sahabat yang banyak puasa di bulan Rajab. Saya ingin ketika amal-amalku diangkat oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku juga dalam kondisi berpuasa. Sampai perhatikan sunnah Nabi itu luar biasa. Dari hadis ini saya berani mengatakan jemaah sekalian bahwa malaikat itu dalam pelaporannya kepada Allah Subhanahu wa taala ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan bulanan, ada pula laporan tahunan. Kalau laporan harian, itulah sifat-sifatnya malaikat ketika turun ke dunia melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu salat asar dan salat subuh. Dan Nabi mengingatkan kepada kita jangan main-main dengan dua salat ini. Inilah persaksian malaikat kepada kita semua untuk mengangkat, melaporkan amal kita tiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula pelaporan pekanan, yaitu turfa'u a'malu ummati yaumal itsnaini wal khamis. Diangkat amal umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa'awaddu wa fi riwayah fa'uhibbu an asuma fi hadainil yaumain. Maka aku ingin, dan inilah kebiasaan Nabi berpuasa sunnah, untuk berpuasa pada dua hari ini. Karena pada dua hari ini ada laporan malaikat tentang amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulanan ada yang mengatakan itulah tanggal 13, 14 dan 15. Kita juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa ayyamul bid. Lalu kita masuk saat ini ikhwatal iman, laporan malaikat satu bulan penuh. Turfa a'malu ummati. Terangkat amal umatku ini. Jadi amal-amal manusia selama satu bulan ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyurfa amali wa ana shaim. Saya berani mengatakan pula ma'asyal muslimin, kalau ada di antara kita berpuasa satu bulan satu hari, saatnya bagi kita untuk menghidupkan ayyamul bid. Kalau antum sudah terbiasa ayyamul bid berpuasa sebulan satu bulan 3 hari, saatnya bagi kita tingkatkan berpuasa Senin dan Kamis. Kalau ada di antara kita berpuasa Senin dan Kamis terbiasa tiap pekan seperti itu, tingkatkan ayyamul bid. Bahkan yang ayyamul bid terbiasa dilaksanakan dalam kesehariannya dalam bulan-bulan yang lain, di bulan ini tidak ada salahnya kita memperbanyak puasa, mengikuti sunnah Nabi, hatta kada ayyakuna ayyasuma syahran atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengomentari tingkah sikap Nabi terhadap Sya'ban ini, aku perhatikan hampir-hampir satu bulan penuh Nabi berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Ikhwatal iman, mungkin dalam konteks puasa, perbanyaklah kita puasa sebagai pemanasan kita menghadapi Ramadan. Mungkin di bab yang lain, saatnya bagi kita juga bangun tengah malam, karena hampir tiap malam juga akan dilaporkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah tiap hari ma'asyal muslimin. Saatnya bagi kita juga baca Al-Quran. Ini sebagai pemanasan bagi kita menghadapi Ramadan. Saudara, saya kok tidak yakin kita akan menikmati puasa Ramadan selama 30 hari nanti di bulan Ramadan atau 29 hari
kalau kemudian kita di bulan Sya'ban tidak pernah berpuasa sunnah? Saya kok juga tidak yakin kita akan bisa salat malam, salat tarawih di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain dengan penuh khusyuk, imanan wahtisaba, kalau kemudian pada malam-malam Sya'ban ini kita tidak pernah menghidupkan malam qiyamul lail dan tahajud. Saya juga kok tidak yakin, ma'asyal muslimin, kita juga akan bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz minimal kalau kemudian di bulan Sya'ban kita tidak pernah membuka Al-Quranul Karim. Inilah turfa a'malul ummah, diangkat amal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 bulan penuh, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita dengan amal saleh, ma'asyal muslimin. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, tentu amal saleh yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kathratus siyam, memperbanyak puasa sebagaimana saya katakan tadi. Dan itulah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap masuk Sya'ban, volume puasanya lebih banyak dibandingkan dengan volume puasa di bulan-bulan yang lain. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Suka-suka Nabi saya perhatikan berpuasa, hampir-hampir jarang juga berbuka. Tapi saya juga perhatikan Nabi kadang-kadang di hari-hari yang lain ini tidak pernah berpuasa. Saya berani mengatakan hampir-hampir Nabi tidak pernah berpuasa. Tapi begitu masuk bulan Sya'ban, apa kata beliau radhiyallahu anha, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamu syahrin qattu illa fi syahri Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Memang tidak ada bulan yang utuh 30 hari berturut-turut kecuali bulan Ramadan. Ini wajib bagi kita. Tidak bisa ditawar-tawar bagi kita, rukun Islam bagi kita. Inilah satu-satunya kewajiban, tidak gugur pada siapapun pula. Laki, perempuan, tua, muda, sakit, sehat, tidak gugur kewajiban ini. Karena ini merupakan rukun Islam bagi kita semua. Tapi pada bulan ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, inilah bulan yang Nabi paling banyak berpuasa sunnah, ma'asyal muslimin. Silahkan optimalkan potensi amal saleh kita, saudara-saudara sekalian. Wabil khusus manfaatkan hari-hari kita dengan puasa sunnah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, yang ketiga, ini yang kemudian membuat kita jadi perenungan serius, ma'asyal muslimin. Jujur, yang ketiga ini dihadapkan dengan 2 kenyataan sikap manusia terhadap momentum nisfu Sya'ban. Saya juga melalui mimbar ini ingin mengangkat masalah ini sedikit. Dan saya juga berbicara ini juga ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita terhadap nisfu Sya'ban? Saudara, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ini juga dihasankan oleh Imam Albani dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu rahimahullah, innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun Pak ke langit dunia, memantau kita langsung pada malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Malam jemaah sekalian, malam 15 Sya'ban. Ittila', memantau betul Allah kepada kita masing-masing kita ini. Saya jujur ketika baca hadis ini, sepertinya kita Pak semua akan disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya optimis ketika baca hadis ini, insyaallah kita semua min ahlil jannah. Kita dijauhkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Asal kita perhatikan bagaimana nasihat Nabi Pak mensikapi nisfu Sya'ban ini. Saudara, apa kata Rasulullah? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Saya baca syarah hadis ini, dosa apapun pula ma'asyal muslimin, seberat bagaimanapun pula, dosa zina, dosa membunuh orang, selama kita taubatan nasuha istighfar pada malam nisfu Sya'ban, mengakui semua kesalahan kita ini, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 Pak yang terganjal, 2 yang terhambat,
Dua yang kemudian Allah tidak akan melihat kita, ma'asyal muslimin. Apa dua itu? Illa li musyrikin. Yang pertama, orang yang masih terlibat dengan dunia syirik. Musyrik, orang yang masih terlibat dengan dunia klinik. Musyrik, orang yang terlibat dengan dunia perdukunan, dunia perjinan, dunia paranormal. Hati-hati, ma'asyal muslimin. Selesai sudah bagi kita saudara-saudara sekalian bermain-main dengan tebak-tebakan, mengait-ngaitkan waktu yang satu dengan waktu yang lain untuk menikahkan anak kita. Semua waktu adalah hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan doa dengan dosa syirik ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah la yaghfir, sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Ay yushraka bihi. Tapi dosa yang lain, ma'asyal muslimin, dosa yang lain selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lupa, Pak. Saking berjalan waktu bertahun-tahun, di malam nisfu Sya'ban kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Syirik tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ini bab ta'amuluna ma'an nas. Bab interaksi kita antar manusia ini. Au musyahin. Musyahin dari sifat syahna. Atau kalau ada di antara manusia ini, walaupun malam nisfu Sya'ban, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid, ahli aqidah. Tapi di antara kita ada tidak tegur sapa. Di antara kita ada permusuhan. Di antara kita ada gesekan hati. Di antara kita tukaran. Hati-hati, ma'asyar muslimin. Allah tidak akan melihat seluruh amal saleh kita. Allah juga tidak akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Walaupun secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiapkan malam khusus setiap tahun kepada kita, ma'asyar muslimin. Allah membuka lebar-lebar kepada kita. La yattali', memandang langsung Allah kepada kita untuk menerima pertobatan kita. Tapi selama kita ada syirik atau kita tidak syirik, tapi ada yang satu ini mengganjal di antara kita satu sama lain, ma'asyar muslimin, tidak tegur sapa. Lebih dari 3 hari 3 malam. Saudara, jangan main-main dengan bab yang satu ini. Ma'asyar muslimin, kalau sampean dosa kepada Allah, Allah dengan sifat rahimnya, dengan sifat rahmannya, dengan sifat ghafurnya, dengan sifat ghafarnya, termasuk juga dengan sifat tawwabnya. 5 sifat ini saja sudah cukup bagi kita, ma'asyar muslimin. Selesai Pak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akidah kita, tauhid kita, iman kita, keyakinan kita mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara kita ini ada masalah. Hati-hati saudara sekalian. Tapi kita manusia. Saya juga memahami kenapa pula kemudian Allah Rasulullah SAW memberikan toleransi kepada kita 3 hari kalau kemudian kita harus ada masalah dengan orang. La yahilu limri'in ay yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Kenapa? Sisi kemanusiaannya, kejiwaannya, jiwa masing-masing kita, emosi kita masing-masing masih dimurati oleh Rasulullah. Maksimal 3 malam, 3 hari. Setelah itu Pak datangi orang itu. Walaupun kita tahu yang menyakiti kita fulan, yang menzalimi kita fulan, lapangkan dada kita untuk memberikan maaf kepada mereka sebelum mereka minta maaf kepada kita. Pak, nisfu Sya'ban, Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita. Dan ingat saudara sekalian, asyaitan, laqad aisha syaitan ay ya'budahul musalluna fi jaziratil arabi. Ini menarik. Setan telah putus asa untuk kemudian mengajak umat ini beribadah kepadanya. Setan sudah putus asa untuk mengajak manusia ini murtad dari agama ini. Insya Allah kita ahli Islam jamaah sekalian. Tapi ada satu hal yang tidak pernah putus asa dengan kita. Apa itu jamaah sekalian? Illa tahrish fima bainahum. Diadu domba Pak kita satu sama lain. Baghdha di antara kita, ada permusuhan di antara kita.
ada gesekan hati, ada benturan, ada kesalahpahaman yang masuk ke dalam hati ini, kemudian kita tukaran, tidak tegur sapa. Bayangkan kalau kemudian kita tukaran Pak dengan orang tua kita sendiri. Coba bayangkan saudara, kalau kemudian kita dalam hidup ini ada syahna dengan istri kita sendiri yang kita gauli dia, yang kita bermuasyarah dengannya, dan kita kemudian dengannya kita punya anak. Bayangkan bagaimana kalau ada permusuhan di antara kita dengan anak-anak kita sendiri. Coba bayangkan kalau ada permusuhan di antara kita ini, ma'asyal muslimin, dengan kakak adik kita sendiri. Bagaimana pula kalau ada permusuhan di antara kita dengan ipar-ipar kita, dengan paman-paman kita. Karena urusan-urusan dunia, kesalahpahaman. Yang repot lagi, kalau kemudian tukaran ini bainal ulama, bainal asatidah. Yang repot lagi kalau kemudian ada gesekan di antara kita, figur-figur kita tidak mau tegur sapa antara satu dengan yang lain. Ikhwatal iman, hati-hati hadis ini. Manfaatkan hadis ini ma'asyal muslimin. Tanyakan Pak, ini Jumat, doa-doa kita juga diterima, dan kita juga berada di bulan Sya'ban. Ini juga amal-amal kita, doa-doa kita diangkat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk dilaporkan kita berdoa hari ini. Bersihkan hati kita untuk punya musuh kepada siapapun pula. Saya enggak akan punya musuh dalam hidup ini. Musuh saya satu-satunya hanya syaitan, iblis, ifrit, qarin, laknatullah alaihim jami'an. Tapi selama saudara kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dimanapun dia berada, Qur'annya pun juga sama, rujukan-rujukan hadis juga sama. Ketika ada perbedaan-perbedaan dalam sikap kita, dalam muamalah kita, sampai dalam urusan ibadah kita, hum ikhwanuna, mereka saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, mukmin ini bersaudara ma'asyal muslimin. Saudara, manfaatkan. Sebelum saya tutup ma'asyal muslimin, memang kita dihadapkan dengan dua kenyataan mensikapi Sya'ban ini, nisfu Sya'ban ini. Yang satu ghulu, ekstrim, berlebihan, sampai mengadakan ritual-ritual khusus yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Silakan antum baca Yasin, baca Yasin. Dewe-dewe, sendiri-sendiri. Nikmati Yasin itu. Liundhira man kana haqqan wa yahiqqal qaul al-kafir. Nikmati Pak, kalimat demi kalimat dalam surat Yasin itu. Kata-kata hak untuk memberikan peringatan bagi kita yang hidup ini. Dalam surat Yasin dikatakan oleh Allah kepada kita. Yasin tidak hanya dibaca, nisfus Sya'ban, nikmati itu. Tidak hanya Yasin, bisa juga Al-Baqarah, bisa juga An-Nisa, apa saja. Walaupun sebagian ulama kita fokus pada Yasin, silakan, ini ijtihad. Tapi jangan sampai meyakini ini sebuah syariat dari Rasulullah. Syariatnya adalah manfaatkan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain ada satu kelompok yang menafikan sama sekali. Udahlah Ustaz, Allah ada di mana-mana, tidak perlu nunggu 1 tahun setiap nisfu Sya'ban. Sekarang pun juga bisa taubat. Naam. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah di mana berada bersama kita, di mana kita berada. Tapi Pak, secara khusus spesial Pak, Allah membuka. Mungkin ada dosa-dosa yang kita tidak sadar. Ketika kita waktu SMA, ketika waktu kita masih SMP di perguruan tinggi, atau pekerjaan-pekerjaan kita ada yang syubhat dan haramnya, kita lupa mana syubhat dan haramnya itu, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperhatikan dua hal, tidak ada syirik, tidak ada pertengkaran di antara kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk, ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, lakas syukru, lakas thana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Saya tidak perlu memperjelas lagi apa yang saya sampaikan. Kita berdoa. Ini juga hari Jumat. Malaikat pun juga menyaksikan doa-doa kita dan mengamin doa kita. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah juga menyehatkan badan kita semua sehingga kita tuntas menyelesaikan Sya'ban dengan sunnah-sunnah Nabi dan berjumpa dengan Ramadan dengan penuh bahagia. Dan semoga pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin birahmatika ya akramal akramin. Allahumma barik lana fi hadhihi al-ayyam wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا جميعا. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا واهد أولادنا واهد تلامذتنا. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم افتح عقولهم واشرح صدورهم واحسن فروجهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وأقم السلام.